Hai, selamat pagi Shalom anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 4 masih melanjutkan di materi 4, yaitu Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Nah, kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang Amos, ya. Amos ini adalah manusia biasa yang dipilih Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah. Mengapa Amos dipilih Tuhan? Karena Amos ini hidup ya saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memilih Amos menjadi penyambung lidah Allah. Oke. Nah, Amos itu harus memperingatkan atau menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Di antaranya yang pertama, Allah akan menghakimi bangsa Israel. Yang kedua, anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Yang ketiga, tanah akan dibagi-bagikan. Yang keempat, umat akan diusir. Dan yang kelima, para pemimpin akan hancur kena pedang. Nah, Tuhan menyampaikan pesan melalui Amos kepada bangsa Israel dengan tujuan supaya bangsa Israel ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, oke. Kemudian lanjutkan ya. Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Nah, mungkin pada saat itu bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan kehidupan yang semau gue, seenaknya sendiri, ya. Ambil pembenaran diri, jauh dari Tuhan. Untuk itu, sekali lagi Budian sampaikan, Tuhan mengutus Amos untuk mengingatkan, untuk menegur mereka supaya kembali hidup dengan tertib dan bertobat kembali kepada Tuhan, ya. Nah, beberapa teguran Amos kepada orang Israel yang pertama adalah penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Nah, penduduk Samaria ini hidup dengan kacau balau. Mungkin ya semau gue, seenaknya sendiri, dan menganggap tindakan yang mereka lakukan adalah benar, padahal itu salah di hadapan Tuhan. Dan mereka juga suka melakukan pemerasan, memeras orang lain dengan dalih apa? Untuk kepentingan mereka sendiri, ya kan? Nah, hidup mereka kacau, benar-benar kacau karena hidup jauh dari Tuhan. Untuk itu Amos datang memperingatkan dan menegur supaya bertobat. Yang kedua, wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan suka menindas orang lain. Para wanita ya suka mengumpulkan kekayaan, ya, memumpuk kekayaan, emas mungkin ya. Ada anting, ada cincin, ada kalung, ada gelang, mungkin dipakai semua, ya. Seperti apa? Toko berjalan, karena semua pakai. Dan padahal itu apa? Membahayakan dirinya, ya kan? Mesti perampok akan mengincar, ya kan? Dan wanita-wanita Samaria ini suka menindas orang lain, mungkin termasuk suaminya, ya. Tidak lagi menghormati suaminya. Yang dipikirkan hanya apa? Harta dan harta, ya. Mungkin suaminya diperas, pokoknya harus kasih ini, kasih itu, kalau enggak aku akan pergi. Mungkin seperti itu, ya. Maka para wanita di Samaria ini apa? Hidup jauh dari Tuhan, ya. Tidak lagi menghormati suami mereka, bahkan tidak takut akan Tuhan. Untuk itulah Amos hadir. Untuk apa? Menegur mereka supaya apa? Bertobat, berbalik kepada Tuhan, takut akan Tuhan dan menghormati para suami mereka, ya. Yang ketiga, ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan Betel. Ibadat yang dilakukan asal-asalan, anak-anak tahu, ya.
Ibadat yang dilakukan asal-asalan itu mungkin ketika memuji Tuhan. Kalau ibadah itu ada pujian ya. Ketika memuji Tuhan mungkin dilakukan dengan asal nganga ya, asal nyanyi doang, tidak diresapi, tidak dihayati. Nganga doang ya kan. Mungkin tubuhnya di sini di gereja ibadah, tetapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu namanya ibadat yang asal-asalan. Atau mungkin ketika para imam sedang memberitakan firman Tuhan, ya itu mungkin apa? Mungkin melamun atau mungkin tidur. Nah itu namanya ibadah yang asal-asalan. Itu dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, maka dari itu Tuhan Allah ya mengutus Amos untuk menegur mereka supaya apa? Melakukan ibadah dengan benar, dengan baik. Karena ketika kita beribadah yang kita sembah siapa? Tuhan Allah yang maha agung, Tuhan Allah yang maha mulia. Kalau kita ibadah asal-asalan doang, berarti secara otomatis kita tidak menghargai siapa? Tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Nah, seperti bangsa Israel yang dilakukan ibadat yang dilakukan asal-asalan. Bangsa Israel berarti tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan Allah di situ. Ya, nah, untuk itu tadi Brian sampaikan Amos hadir menegur mereka supaya apa? Melakukan ibadah dengan benar. Yang keempat, mereka suka menindas orang lemah, melakukan penindasan. Kalau dalam bahasa Jawa itu menggedak ya, memeras. Kamu harus bayar segini, kalau enggak silakan pergi. Gitu mungkin ya, memeras orang lain dengan dalih apa? Untuk kepentingan mereka sendiri ya. Untuk itu Amos hadir menegur mereka harus apa? Harus melakukan tindakan kasih, bukan pemerasan. Kemudian yang kelima adalah apa? Kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Mencari untung boleh, tetapi apa? Harus konsekuen. Jangan tamak, jangan serakah. Contoh beli barang harganya 25.000, kan mau dijual nih, oke, dijual 30.000, untung 5.000, oke, itu masih wajar. Tetapi kalau membeli barang 25.000 dan dijual kembali dengan harga 125.000 atau mungkin 150.000, itu namanya apa? Sudah salah. Itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya nggak boleh, ya. Berdagang boleh, tetapi perlu diingat bahwa cari keuntungan nggak boleh terlalu banyak, iya kan? Nah, jadi bangsa Israel ini oleh karena hidup menjauh dari Tuhan, ya kan? Yang tadi apa? Hidup kacau, hidupnya nggak tertib, kacau balau. Kemudian suka memeras orang lain. Para wanita yang tidak menghormati suami mereka, bahkan mungkin memeras suami mereka ya. Kemudian ibadah yang dilakukan secara asal-asalan, menindas orang lemah, kemudian berjualan supaya mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Itu namanya hidup tidak tertib, hidup jauh dari Tuhan. Untuk itulah Tuhan mengutus Amos supaya menegur mereka sehingga mereka kembali kepada Tuhan, bertobat. Ya kan? Betapa Tuhan Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Dia memberikan utusan yaitu Amos, ya, supaya menegur, tidak hanya sekali tapi berkali-kali dengan tujuan supaya mereka bertobat, kembali kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan, ya kan? Nah, atas peringatan Amos, imam di Betel tidak suka mendengarnya. Ia adalah Amazia. Jadi imam di Betel itu adalah Amazia. Dia nggak suka ketika Amos memberikan peringatan, ketika Amos menegur mereka supaya berbalik kepada Tuhan, supaya mereka bertobat. Ada yang nggak senang. Siapa? Amazia namanya ya. Ia bahkan menyuruh Amos pergi, ya kan? Kurang ajar ya ini ya. Sudah diperingatkan baik-baik, malah apa? Amos disuruh pergi, diusir. Ya? Namun tantangan ini tidak membuat Amos mundur karena Amos yakin bahwa Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas tersebut. Jadi Amos ini nggak gentar walaupun diusir
ya oleh Amasia. Amos ini nggak gentar, nggak takut, karena Amos yakin bahwa Allah yang memilih dan Allah yang menyuruhnya untuk apa? Melakukan tugas tersebut. Ya, jadi penghiburan dari Amos adalah bahwasanya Tuhan senantiasa menyertainya, itu ya. Nah, melalui kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, Amos menunjukkan jalan untuk menuju hidup dengan cara mencari Tuhan. Bukan mencari di Betel atau di Gilgal atau di Berseba, tetapi mencari Tuhan melalui ibadah yang benar dan selalu mentaati perintahnya. Benar sekali ya, kalau bangsa Israel ini ibadah senantiasa dilakukan di Gilgal, di Betel atau di Berseba, ya kan? Tetapi itu nggak benar, ya, karena apa? Ibadah yang benar adalah apa? Mentaati perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah di gereja setiap hari Minggu, tetapi ibadah bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lewat apa? Lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita yang mencerminkan. Nah, yang mencerminkan apa? Ibadah. Gitu anak-anak ya. Amos juga seperti itu, ya. Amos juga seperti itu, memperingatkan bangsa Israel tidak hanya ibadah dilakukan di Gilgal, di Betel maupun di Berseba, tetapi ibadah itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pelajaran kita saat ini, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh memandang remeh atau memandang rendah terhadap orang-orang yang dari luarnya tampak sederhana. Ketika memilih teman yang sering kita hanya melihat kepandaian dan kebolehannya saja. Jadi melalui pelajaran ini kita tidak boleh memandang remeh atau memandang rendah orang lain. Ya, ketika orang lain itu memiliki kekurangan, kita tidak boleh memandang sebelah mata. Tetapi apa? Kita tetap menjadi teman yang baik, gitu ya. Setiap orang pasti memiliki talenta yang bisa berguna bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti Amos, meskipun bukan orang hebat dan terkenal, tetapi dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Jadi anak-anak, manusia itu diciptakan ada dua perbedaan ya, perbedaan jasmani dan perbedaan rohani. Contoh perbedaan jasmani adalah bentuk tubuh. Bentuk tubuhnya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Kemudian bentuk hidung ada yang pesek, ada yang mancung. Kemudian bentuk bibir atau mulut ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian bentuk mata ada yang sipit, ada yang gede matanya, ya kan? Kemudian warna kulit ada yang hitam, kemudian putih, kuning, sawo matang, gitu ya. Kemudian jenis rambut ada yang kriwil, keriting, ada yang lurus. Itu namanya perbedaan apa? Jasmani. Sedangkan contoh perbedaan rohani adalah apa? Dari segi keyakinan agama, ya. Di Indonesia itu mengakui 6 agama, ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalau di kelas kan mungkin agamanya berbeda ya, tidak agama Kristen semua, itu enggak kan, berbeda-beda keyakinan. Kemudian hobi itu adalah kegemaran, kesukaan. Contoh menari, berenang, main musik, gitu ya, menyanyi, membaca, berkebun, beternak, banyak ya hobinya ya. Kemudian apalagi kepandaian. Ya, kepandaian bisa pintar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu ya, pintar PKN, bisa lah ya, pintar agama, ya bisa. Nah itu kepandaian. Kemudian dari segi sifat karakternya, pendiam, peramah, kemudian murah senyum, ya kan, suka marah, ada yang jahil, gitu ya. Nah itu adalah contoh apa? Perbedaan dari segi rohani. Nah di sini contohnya adalah Amos. Amos ini orang biasa,
bukan orang yang terkenal, bukan orang cendekiawan, tetapi walaupun orang biasa, Amos dipilih Tuhan. Karena apa? Hidupnya tertib, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi anak-anakku, mari kita mau belajar untuk apa? Hidup tertib, hidup kudus di hadapan Tuhan. Oke ya. Untuk tugasnya, silakan anak-anak ya membaca dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat sampai yang keenam. Lalu silakan menceritakan apa yang harus dilakukan bangsa Israel agar melewati jalan yang selamat. Ketika nanti bercerita, silakan nanti mama atau papa memvideokan ya. Jadi anak-anak praktek. Pertama membaca dulu dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-6, kemudian menceritakan ya apa yang harus dilakukan bangsa Israel supaya melewati jalan yang selamat. Gitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.